Football Indonesia. Official Martin Paes resmi jadi WNI tadi pagi usai jalani sumpah WNI di Jakarta. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung sumpah WNI. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, berita terkini, perkembangan terkini terkait dengan sepak bola timnas Indonesia ya. Yang mana Martin Paes telah berjaya mengambil sumpah WNI pagi tadi guys. Jadi ini membuat kejutan ya, yang mana ketika ini kan Piala Asia U23, jadi kita masih lagi dengan kekecewaan kekalahan Indonesia U23 ini, tetapi kita digembirakan dengan berjayanya Martin Paes ini jalani sumpah WNI tadi pagi ya, siap membela timnas Garuda Juni ini. Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan melawan Irak ya, menghadapi Irak dan juga Filipina, bermain di GBK, dan kita akan melihat aksi-aksi pemain di posisi penjaga gol ini. Kalau mengikut track recordnya di Belanda, pemain berumur 25 tahun ini ya, dia pernah di timnas Belanda U19, U20 dan U21. Apapun guys, kita semak dulu video ini yang judulnya Erik kembali membuat kejutan. Martin Paes jalani sumpah WNI tadi pagi, siap membela skuad Garuda Juni ini. Kita simak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan ataupun komentar terkait dengan apa yang terkandung di dalam video ini. Oke guys, yuk kita simak dulu video ini. Kiper FC Dallas Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada hari ini, Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Kabar itu disampaikan akun Instagram Football Indonesia. Football Indonesia. Official Martin Paes resmi jadi WNI tadi pagi usai jalani sumpah WNI di Jakarta. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung sumpah WNI. Sambung tidak ada angin, tersebut, tidak ada hujan. Proses naturalisasi Martin Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun, karena kesibukannya bersama sang klub, FC Dallas, Martin Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini, kiper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Mantap. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Martin Paes adalah menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sebelumnya, proses naturalisasi Martin Paes harus masuk CAS karena kiper yang satu ini dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Di dalam artikel itu berbunyi, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Oh, maksudnya dia cukup syarat ya? Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Sekarang 2024. Meski begitu, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI agar sang penjaga gawang dapat memperkuat timnas Indonesia. Jika proses di CAS berjalan lancar, Martin Paes diharapkan bisa turun pada Juni 2024. Nah, mantap. Pada 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama wasit Shen Yinhao menjadi perbincangan di media sosial setelah dianggap banyak merugikan timnas Indonesia U23. Tadi tuh guys, Martin Paes tuh, sebelum ini Emil Audiro dikabarkan juga ya akan menjalani sumpah WNI dan masih lagi menunggu sebenarnya berita yang selanjutnya. Tetapi ini tiada angin, tiada hujan, Martin Paes telah mendahului Emil Audiro, dan ramai yang menginginkan juga Martin Paes sebenarnya daripada Emil Audiro, karena Emil Audiro kan dia punya rekod kata-kata ayahnya itu yang menyinggung perasaan ramai rakyat Indonesia. Tapi yang pentingnya keinginan mereka untuk membela timnas Indonesia itu atas kerelaan mereka sendiri dan
bermain bersungguh-sungguh lah sepenuhnya kan. Oke, kita lanjut guys, ini pasal U23 pula. Saat menghadapi Uzbekistan Senin malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Shen Yinhao banyak membuat keputusan krusial, yang dianggap banyak warganet merugikan timnas Indonesia U23. Setidaknya terdapat 3 keputusan wasit Shen Yinhao yang dinilai merugikan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 ini. Di babak pertama, Shen Yinhao cuma menganggap timnas Indonesia U23 mendapat tendangan bebas setelah Witan Sulaiman ditekel pemain lawan. Dalam tayangan ulang, Witan terlihat dijatuhkan di kotak terlarang. Shen Yinhao coba melakukan diskusi dengan VAR setelahnya. Namun, alih-alih memberi penalti, Shen Yinhao justru menarik keputusan memberi Indonesia hadiah tendangan bebas dan menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Sementara di babak kedua, Shen Yinhao membuat pelatih Shin Taeyong marah setelah menghentikan laga saat timnas Indonesia U23 sedang melancarkan serangan. Itulah. Saat itu, dia Mana beralasan wasit laga harus terhenti karena terdapat satu pemain Uzbekistan yang mengerang kesakitan, meski beberapa menit sebelumnya, dia melanjutkan laga saat Pratama Arhan tergeletak di lapangan. Sepatutnya mana boleh dia stop. Setelah itu, wasit secara mengejutkan memberi Kapten Rizky Ridho kartu merah langsung. Dia menganggap Ridho melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan. Awalnya, wasit memberi kartu kuning kepada Ridho sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai mengulas adegan itu lewat VAR. Kelvin Verdong dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Rumor itu muncul dari sang kakak, Daryl Verdong. Nama Kelvin Verdong juga ramai dibicarakan pecinta timnas Indonesia setelah mengaku tertarik membela tim Garuda beberapa waktu lalu. Jujur saja, kita sedang dalam proses naturalisasi sekarang. Jadi, dalam proses juga ya, Kelvin Verdong nih. Ucap Verdong dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dan baru-baru ini, kabarnya Kelvin Verdong sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Menuju Indonesia dating dari unggahan story Instagram sang kakak, Daryl Verdong. Dalam unggahannya itu, Daryl membagikan foto yang memperlihatkan dirinya di dalam pesawat dan menyisipkan tulisan "Off to Indonesia". Kode ini dianggap netizen sebagai kode Verdong akan menjalani proses naturalisasi bila benar Kelvin Verdong akan datang ke Indonesia dan melengkapi proses naturalisasinya, maka bek berusia 27 tahun ini bisa melakoni debut pada Juni 2024 mendatang. Saat itu timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode naturalisasi Kelvin Verdong diperkuat kode dari Exco PSSI. Hanya beberapa saat setelah story Daryl Verdong ramai dibicarakan netizen, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengunggah postingan yang seakan memperkuat kode itu. Oke, kalau Arya Sinulinga oke lah itu. Meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah, Senin, 29 April 2024. Oke, kalau begitu Kelvin Verdong juga dalam perjalanan ke Indonesia. Kita nantikan guys, mungkin dalam 2-3 hari ini kan, mungkin ada perkembangan yang baik lagi. Cepat ya proses kali ini, cepat ya. Ini yang kita maukan ya. Selalunya kena menunggu lagi tuh, lama sedikit. Tapi ini mungkin proses ini Bapak Erick Thohir yang inginkan secepat mungkin ya. Sebab hanya tinggal sebulan lagi sebelum Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Oke guys, perkembangan terbaru dan berita baik ini saya ingat dan saya juga memikirkan bahwa apabila sudah Martin Paes ini mengambil sumpah WNI, kemungkinan besar Indonesia sudah tidak lagi mengambil Emil Audiro ya, sebab dia ini adalah penjaga gol. Dan di Indonesia juga ada Hernando Ari, juga mempunyai sudah pengalaman-pengalaman yang baik ya, ketika Indonesia
melawan tim-tim besar. Hernando Ari juga turut serta dalam perlawanan itu, dan Hernando Ari juga bermain dengan timnas senior. Jadi kemungkinan besar Emil Audiro itu tidak lagi diambil oleh Indonesia, karena Martin Paes juga seorang penjaga gol yang mungkin itu bisa diandalkan di peringkat senior melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia, melawan Filipina, dan juga mungkin di turnamen-turnamen yang seterusnya ya, sama ada Piala Asia kah, piala yang besar-besar nanti. Dan yang sekarang ini dalam perjalanan ke Indonesia itu adalah Kelvin Verdong, dan ini proses yang seterusnya yang akan dijalani oleh Kelvin Verdong ini juga mengambil sumpah WNI, dan kemungkinannya selepas itu Oli Romeni. Indonesia memerlukan sebenarnya seorang penyerang ya, striker. Kalau bisa itu Oli Romeni itu bermain di striker. Kelvin Verdong juga walaupun dia bukan pemain striker, tapi dari dia bermain di pertahanan sebelah kiri ya. Tetapi dari segi kemahirannya untuk melakukan sepakan bebas ataupun tendangan bebas menggunakan kaki kiri, kalau berada bola itu dalam 20 meter ataupun 25 meter menuju ke gawang lawan, itu Kelvin Verdong bisa melakukan mencetak gol, melakukan jaringan gol ya. Jadi ini yang bagusnya Bapak Erick Thohir ini cepat ya. Dia punya tindakan ini guys amat pantas sekali, sebab sebelum ini untuk mengambil sumpah WNI itu kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun ya, tetapi di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir dan juga keinginan Sinteyong itu untuk mempercepatkan semua pemain keturunan yang dimahukannya, yang bergrade A itu. Jadi Bapak Erick Thohir mempercepatkan semua proses-proses ini mengikut apa yang diinginkan oleh Sinteyong juga sebenarnya, dan ini menambahkan lagi kekuatan timnas Indonesia menghadapi Irak ini. Menghadapi Irak, Indonesia perlukan pemain-pemain berpengalaman, pemain keturunan ini sebenarnya. Irak antara juga tim yang menggunakan pemain-pemain keturunan. Jadi Irak ini kalau di U23 pun sampai ke semifinal ya. Itu dikalahkan oleh Jepang, dan apatah lagi seniornya juga ada beberapa pemain di U23 itu juga bermain dengan senior, sama seperti Indonesia ya. Kayaknya Indonesia juga 12 pemain U23 itu bermain dengan timnas senior. Jadi sama-sama hebat, sama-sama kuat juga Irak dengan timnas Indonesia ini. Dan di U23 nanti akan rebut 3-4. Mudah-mudahan Indonesia menang ya lawan Irak, sekaligus dia akan lolos ke Olimpiade di Paris nanti. Kita doakan sama-sama guys. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah seperti biasa guys. Jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.